Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Wahyu Rahmawati dengan NIM A5101995 dari kelas 3C. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang mind map yang telah saya buat sebelumnya untuk memenuhi tugas dari deteksi masalah. Dalam mind map tersebut, saya akan membahas tentang salah satu macam dari masalah sosial. Pertama, saya akan membuka tentang mind map terlebih dahulu. Dalam mind map ini, saya menjelaskan tentang satu macam dari masalah sosial, yaitu agresi. Namun, sebelum membahas atau mempresentasikan dari mind map ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu masalah sosial. Sebelumnya, anak dilahirkan belum memiliki sifat sosial dalam arti dia belum memiliki kemampuan untuk bergaul dengan orang lain. Untuk mencapai kematangan sosial, anak harus belajar tentang cara-cara menyesuaikan diri dengan orang lain. Untuk itulah muncul masalah sosial. Masalah sosial adalah sebuah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Permasalahan sosial sendiri dapat terjadi karena adanya interaksi sosial di antara individu lain dalam memenuhi kebutuhan hidup bersosialisasi, baik itu antar individu, antar kelompok, atau antara individu dengan kelompok. Macam-macam masalah sosial adalah pertama pembangkangan, kedua ada agresi, ketiga bertengkar, keempat bersaing, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya akan membahas tentang agresi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian agresi. Agresi adalah sebuah perilaku menyerang balik secara fisik atau nonverbal maupun kata-kata atau verbal. Agresi merupakan salah satu bentuk reaksi frustasi akan tidak terpenuhinya keinginan atau suatu kebutuhan. Faktor-faktor penyebab perilaku agresi. Pertama, adanya gangguan biologis dan penyakit. Gangguan biologis adalah salah satu penyebab agresi atau perilaku agresi akibat faktor genetik, fungsi otak, dan juga darah. Kesemuanya itu berperan dalam pemicu tindakan agresi dari keturunan dari orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, penyebabnya yaitu dari lingkungan keluarga yang memberi tekanan anak atau dari lingkungan sekolah adanya tekanan atau anak yang tertekan dalam pola pergaulannya. Kemudian yang keempat ada pengaruh budaya yang negatif. Penyebab selanjutnya ini adalah budaya yang diterima anak. Budaya tersebut adalah sebuah peraturan ataupun tontonan sehari-hari dalam kehidupan sosial anak yang dapat berpengaruh dalam mental anak tersebut. Setelah itu ada karakteristik perilaku agresi. Pertama, anak cenderung mengekspresikan perasaannya tanpa mengindahkan perasaan orang lain. Kemudian selanjutnya, anak mudah menyerang orang lain yang tidak sependapat dengan mereka. Yang ketiga, anak menyatakan ketidaksetujuan dengan cara menyerang tanpa meminta penjelasan lebih lanjut. Mereka cenderung menyimpulkan sendiri. Kemudian yang keempat, anak menyampaikan keluhan dengan sikap yang meledak-ledak secara emosional. Setelah karakteristik perilaku agresi, ada sikap dari guru, orang tua, ataupun teman dalam menghadapi
anak yang memiliki perilaku agresi. Seperti pertama, bersikap dengan tenang ketika emosi anak tersebut sedang memuncak. Jangan memancing amarah mereka. Kemudian yang kedua, hargai perilaku anak ketika melakukan sesuatu yang sederhana. Ketiga, membantu anak belajar cara mengekspresikan emosi secara bijak. Kemudian yang keempat, membimbing dengan cara menanggapi emosi tersebut dengan tepat. Nah, terlepas dari mind map tersebut, ada beberapa contoh perilaku agresi. Pertama, perilaku agresi rasa marah biasanya muncul ketika amarah datang, kemudian ada rasa lain yang ingin muncul seperti perasaan ingin menyerang dan juga melemparkan sesuatu. Bahkan tidak jarang rasa ingin menyakiti orang lain. Yang kedua, rasa merendahkan orang lain. Mata yang terlihat tidak ekspresif, serta ketika bicara selalu memalingkan wajahnya. Yang ketiga, anak cenderung selalu menyinggung orang lain dengan perkataannya dan mengekspresikan sebuah perasaan yang tidak peduli dengan apa yang dirasakan orang lain. Mereka hanya cenderung mementingkan diri mereka sendiri. Kemudian yang keempat adalah terlalu sering membanggakan dirinya sendiri. Bahkan terkadang membuat seseorang yang memujinya merasa tersinggung. Yang kelima, seringkali mempertahankan haknya, bahkan tidak peduli dengan hak yang dimiliki orang lain. Mereka cenderung egois. Selain itu ada bentuk dari perilaku agresi. Perilaku agresi rasa benci dan perilaku agresi dalam mencapai tujuan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika sebelumnya ada salah kata atau ada penjelasan yang kurang tepat. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.